Assalamualaikum anak-anak. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa kepada ketua kelas untuk maju di depan memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Berdoa dimulai. Besar kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak. Sekarang Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Ya. Nanti ketika Ibu panggil namanya, ya bilang hadir ya. Jahira, Hadir Bu. Dinda, Hadir Bu. Aprilia, Hadir Bu. Norismawati, Hadir Bu. Faris Priyansa, Hadir Bu. Fikri Maulana, Hadir Bu. Syaiful Kurniawan, Hadir Bu. Nunung Setiawati, Hadir Bu. Octavia Damayanti, Hadir Bu. Rahmat Al-Hidayat, Hadir Bu. Rafa Prananda, Hadir Bu. Rizkula, Hadir Bu. Rahmat Hidayat, Hadir Bu. Muhammad Al-Zabir, Hadir Bu. Winda Puspita Sari, Hadir Bu. Melida Yudianti, Hadir Bu. Cantika Adia Alila, Hadir Bu. Muhammad Raihan, Hadir Bu. Munib Al-Khair. Hadir Bu. Ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Ya, baiklah anak-anakku semuanya. Ya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila kepada Ananda Winda untuk maju di depan memandu teman-temannya.
Ya, silakan anak. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Ya, anak-anakku semuanya masih ingatkah kalian mengenai kesepakatan kelas? Masih. Ya, apa saja anak? Tidak boleh makan. Iya, tidak boleh makan dalam. Apalagi yang kedua? Menghormati guru. Ya, menghormati guru. Yang ketiga apa anak? Tidak boleh? Makan. Tidak boleh? Keluar dari bangku kecuali pergi ke toilet. Iya, tidak boleh keluar bangku kecuali pergi ke toilet. Ya, kalau pergi ke toilet harus izin guru sama guru. Ya, selanjutnya ya untuk menambah semangat kita akan melakukan icebreaking. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Ya, kelas 7. Siap, Kelas 7. siap, Siapkah kalian untuk belajar? siap. Ya, semangat semuanya dengan seksama. Siswa kelas 7 semuanya. Hebat, Ibu Guru. Iya, Ibu Guru. iya. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami siap terlibat dan kami fokus. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Ya, anak-anakku sekalian. Ya, di depan kalian sudah ibu siapkan 2 alat berupa laptop sama LCD. Di mana kedua alat ini adalah alat yang akan menunjang kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Ya. Ya, materi kita pada hari ini yaitu mengenai manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk ekonomi yang bermuara. Ya. Ya, baiklah anak-anakku semuanya. Ya. Kita adalah manusia yang hidupnya selalu bersama, berkelompok, kan ya? Ya. Ada yang hidup sendiri. Ya. Jadi di sini
melakukan kegiatan manusia sebagai makhluk. Selanjutnya, pertanyaan kedua, mengapa dalam pemenuhan kebutuhannya manusia harus giat bekerja? Bagaimana jawabannya? Karena memenuhi kebutuhan hidupnya, Bu. Iya, bagus. Tepuk tangan. Jadi setiap manusia itu ya harus giat bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Kalau dia tidak bekerja, otomatis dia tidak bisa membiayai kebutuhan hidupnya. Betul atau tidaknya? Selanjutnya, ya, kita masih mengenai manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Ya, supaya kalian bisa tahu apa sih manfaat kita mempelajari materi ini. Ya, tentu kalian ingin tahu ya. Betul atau tidak? Manfaat mempelajari materi ini adalah yang pertama, ya, di mana di sini peserta didik dapat memahami bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Ya, manfaat yang kedua, peserta didik dapat memahami bahwa manusia harus bekerja untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan manfaat yang ketiga adalah peserta didik dapat memahami bahwa manusia itu harus menabung. Menabung ini untuk apa? Untuk Kebutuhan di masa yang akan datang. Anak-anak sudah pernah menabung atau tidak? Harus menabung mana ya? Harus menabung. Kalau dikasih 5.000, ya kalian gunakan 3.000 untuk kebutuhan kalian di sekolah, 2.000 sisanya untuk ditabung. Ya, jadi itu manfaat kita mempelajari materi manusia sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk ekonomi. Ya, anak-anakku semuanya. Ya, ibu ingin kalian membaca ya tujuan pembelajaran kita hari ini sama-sama ya. 1, 2, 3 mulai. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan hakikat manusia sebagai manusia. Poin kedua. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan hakikat manusia sebagai makhluk ekonomi. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini diharapkan kepada peserta didik untuk mampu menjelaskan mengenai manusia sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Ya, anak-anakku semuanya. Ya, metode apa yang bagus yang akan kita lakukan dalam pembelajaran kita pagi ini? Metode Pembelajaran PBL. Iya, bagus. Ya. Jadi ibu akan sesuaikan metode kita hari ini yaitu metode pembelajaran yang berbasis masalah ya. Iya. Ya, selanjutnya ibu akan tampilkan tayangan video. Ya, silakan disimak baik-baik, anak ya. Ya, simak baik-baik, dengarkan baik-baik isi videonya. Aku nyapu daun-daun aja ya. Selamat pagi Bu. Apakah Ibu sedang? Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan? Ya, silakan. Apa yang bisa
Hore, terima kasih Bu. Hai sahabat studi ilmu sosial, sehat, tetap semangat. Kali ini studi ilmu sosial ingin berbagi manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral. Tapi sebelum lanjut pada materi, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video-video pembelajaran terbaru. Bagi kalian yang sudah subscribe, jangan lupa untuk klik tombol like dan share video ini di media sosial. Terima kasih, selamat belajar. Manusia tidak hanya dikenal sebagai makhluk sosial, tapi juga Homo economicus sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki naluri untuk berinteraksi, saling tolong menolong, setiap kawan, dan toleransi serta simpati dan empati terhadap sesama. Misalnya dalam kegiatan gotong royong membersihkan kampung atau lingkungan tempat tinggal. Dari sini bisa diketahui ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memiliki kebutuhan sosial tapi dengan orang lain. Manusia dapat mengembangkan potensi bila dia hidup dengan manusia. Lalu, bagaimana manusia sebagai makhluk ekonomi? Makhluk ekonomi bermakna sebagai makhluk yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidup, juga akan bergantung pada yang sekeliling. Contohnya seperti lingkungan. Aku mau pergi belanja, tapi mau beli apa ya? Baju yang lagi ngetren kali ya? Pet aja kali ya? Tapi aku butuh mobil. Oh iya, pacarku butuh perhiasan. Aduh, bingung. Aku mau beli apa ya? Ingin beli semuanya, tapi yang paling penting untukku apa ya? Taksi. Jalan-jalan aja yuk. Sebagai makhluk ekonomi, manusia memiliki kebutuhan hidup yang sama. Orang hidup. Demi memenuhi kebutuhan itu, manusia melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan segala kebutuhan hidup. Manusia menyadari bahwa ada ketidakseimbangan Tuhan dan sumber daya yang besar. Karena itu, manusia terus berusaha bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai makhluk ekonomi, manusia selalu berupaya memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ilmu dan prinsip ekonomi. Berikut ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi: cenderung melakukan tindakan ekonomi atas dasar kepentingan sendiri, cenderung melakukan tindakan ekonomi secara efisien, lalu memikirkan kepentingan apa yang dikorbankan atau yang dikeluarkan, cenderung memilih suatu kegiatan atau aktivitas yang paling dekat dengan pencapaian tujuan yang diinginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu sibuk dengan pekerjaan. Supir angkot sibuk menjadi tukang berbuat. Pedagang yang sibuk melayani pembeli dan polisi sibuk mengatur lalu lintas kendaraan. Kenapa mereka siap bekerja? Manusia siap dan aktif bekerja untuk mencari kehidupan. Dengan mencari nafkah, mereka dapat membiayai dan mengikuti segala kebutuhan hidupnya. Karena manusia adalah makhluk sosial, tujuan untuk
kolusi, dan nepotisme. Atau perbuatan dan cara yang negatif lainnya. Semua tindakan negatif itu tentunya melanggar hukum, menyimpang dari norma-norma sosial dan melanggar ekonomi. Maka jadilah manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral. Ayo kita bangun generasi milenial yang bermoral. Ya, baiklah anak-anak, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran tadi dengan sangat baik ya? Ya. Apakah ada yang bertanya anak-anak? Iya. Siapa? Salam dan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melida. Sesuai dengan isi video tadi, manusia memiliki kebutuhan sosial, yaitu berinteraksi. Apa itu berinteraksi, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan dari Ananda Melida, maka Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Ya, di mana setiap kelompok terdiri dari 5 orang siswa. Ya. Ya, jadi Ibu bagikan ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Ya. Mana semangatmu? Ini semangatku! Yes, yes, yes! Kelas 7. Siap! Ya, siap ya. Ya, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Ya, baiklah anak-anakku semuanya. Ya, dalam lembar LKPD tersebut sudah ada petunjuknya, tinggal kalian baca dengan baik ada ya? Ya, silakan ditulis nama kelompoknya.
Ya, waktunya tinggal 10 menit. Ya, silakan cepat anak. Ya, tinggal 9 menit ya. Ya, sesuai dengan menu yang ada di KPD ini, nanti yang mewakili kelompoknya maju ke ruangan ya. Ada yang baik anak ya? Ya, boleh begitu.
sudah selesai. Mereka siap untuk tampil, ya kan? Ya. Kelompok kami sudah selesai dan siap untuk tampil. Iya, kelompok 1 juga sudah selesai. Tinggal kelompok ya. Cepat anak. Kelompok kami sudah selesai dan siap untuk tampil. Iya, kelompok 2 juga sudah selesai. Tinggal kelompok 3. Ya, kerjakan yang bagus ya. Yang bagus sana. Iya, bagus. Kelompok 3 sudah selesai. Ya, berhubung tadi kelompok 4 yang cepat selesai, maka kelompok 5 yang akan tampil duluan di depan. Disusul oleh kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan yang terakhir adalah kelompok 3. Ya, untuk kelompok 4, silakan maju di depan dan presentasikan hasil diskusinya. Ya, orang saja yang diwakili ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Amatilah gambar di bawah ini. Dari gambar di atas, apa saja yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk ekonomi? Gambar nomor 1 menggambarkan kegiatan manusia sebagai makhluk ekonomi. Gambar nomor 2, petani yang sedang memanen padi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan berkelangsungan
apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Alikaya. Mengapa dalam pemenuhan kebutuhannya manusia harus giat bekerja? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus giat dan aktif bekerja untuk membiayai dan mencukupi kebutuhan hidup konteksnya dengan dunia nyata. Ayah saya adalah seorang petani dan ibu saya adalah seorang pedagang keliling. Mereka bekerja tak kenal lelah demi mencukupi dan membiayai kebutuhan hidup. Apabila mereka bekerja, maka kami tidak bisa makan, tidak bisa jajan di sekolah. Intinya tidak bisa apa-apa. Bagaimana? Apakah jawaban kami sudah tepat? Benar. Iya. Tepuk tangan dulu, Ana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk tampilan kelompok 4 sangat bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya. Selanjutnya untuk kelompok 1. Ya, maju ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jelaskan hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa menjaga hubungan baik dengan manusia lain agar aktivitas kehidupannya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk berinteraksi, tolong-menolong, setia kawan, toleransi, dan simpati terhadap teman. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ada saya. Salam dan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhis Al-Khair. Teman-teman tadi sudah menjelaskan mengenai manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia tidak dapat berhidup sendiri. Manusia memiliki kebutuhan sosial, yaitu berinteraksi dengan sesama. Yang ingin saya tanyakan adalah berikan 3 contoh interaksi sosial yang berkaitan dengan konteks dunia nyata. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh interaksi sosial yang berkaitan dengan konteks dunia nyata adalah 1. Seorang guru yang membimbing dan mengajari siswanya baca tulis. 2. Kita yang melakukan diskusi kelompok. Dan 3. Saya yang menyapa kalian dalam kelas. Apakah jawaban kami sudah benar? Iya, bagus. Sekian dari presentasi dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sangat bagus. Ya. Selanjutnya, ya, Ibu panggil yang tampil yaitu kelompok 2. Maju di depan.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Sebagai makhluk ekonomi yang bermoral adalah manusia yang melakukan tindakan ekonomi dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral. Selama hidupnya, manusia akan terus memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas membuat manusia melakukan berbagai cara agar tujuan kebutuhannya dapat terpenuhi. Sebagai contoh, manusia harus rajin dan giat bekerja untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan untuk berjaga-jaga, manusia harus menabung untuk kebutuhan yang akan datang. Apakah yang ada ini bertanya? Ya. Iya. Salam dan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Jabir. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, jelaskan hakikat manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Baik, saya akan menjawab pertanyaan hakikat manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral adalah manusia yang melakukan tindakan ekonomi secara rasional. Bagaimana? Apakah jawaban kamu sudah tepat? Sudah. Iya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2. Ya, bagus. Ya, selanjutnya yang tampil terakhir adalah kelompok 3. Ya, 2 orang yang mewakili kelompoknya maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menggambar salah satu kegiatan dari manusia sebagai manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki naluri untuk berinteraksi dan bergotong royong, membersihkan lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan sehingga dapat mencegah penyebaran penyakit dan diakibat oleh lingkungan yang kotor. Nah, teman-teman, marilah selalu menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sekolah. Ada teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang ingin bertanya anak-anak? Ya, salam dan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahira. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya dari gambar yang sudah ditampilkan, menjelaskan bahwa manusia memiliki naluri untuk berinteraksi dan bergotong royong seperti yang dilakukan oleh Adi dan Ani. Yang ingin saya tanyakan, berikan salah satu contoh hubungan keterkaitan gambar tersebut dengan konteks dunia nyata. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Hubungan keterkaitan gambar dengan konteks dunia nyata. Misalnya, ketika saya sampai di sekolah, saya melihat sekali gambar dan seragam. Di saat itu pula saya memanggil istri untuk membantu saya membersihkan
tiada. Kami sepakat membagi tugas saya menyapu dan Fikri mengungut sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Saya memanggil Fikri membantu dan membagi tugas merupakan interaksi sosial. Sedangkan saya menyapu dan Fikri mengungut sampah dan membuang sampah pada tempatnya merupakan kegiatan gotong royong. Bagaimana penanya? Apakah jawaban saya sudah tepat? Bagaimana penanya? Benar. Iya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Ya, mana semangatmu? Mana semangatmu? Masih semangat? Masih, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kegiatan presentasi hari ini sudah berjalan dengan sangat bagus, baik dari kelompok 1, 2, 3 dan kelompok 4. Ya, jadi Ibu umumkan ya, penampilan terbaik jatuh pada kelompok kelompok 1 dan 4. Tepuk tangan. Selanjutnya didukung oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah. Ya, selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan materi. Ya, selanjutnya ya, masih semangat anak-anak ya? Semangat ya. Ya. Jadi materi kita hari ini tadi mengenai manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Ya. Kita ini makhluk sosial atau tidak? Sebab kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya, kita hidup membutuhkan bantuan orang lain. Di samping itu, manusia sebagai makhluk sosial, ya, manusia juga bisa bertindak sebagai makhluk ekonomi, ya. Ya, kita yang ada di sini makhluk ekonomi atau tidak? Ekonomi. Ya, kita lanjut di sini. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral, ya. Ya, selanjutnya apa sih itu manusia sebagai makhluk sosial? Ya, di sini sudah ada ya. Manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan tentunya membutuhkan bantuan orang lain. Ya. Ya, selanjutnya ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial ada 3, nah ya. Ya. Yang pertama, manusia tidak dapat hidup sendiri. Bisakah kalian hidup sendiri? Ya. Tidak bisa. Bisakah kalian hidup tanpa bantuan orang lain? Iya. Ya, jadi kita itu harus hidup berdampingan dengan manusia lain. Hidup di
tengah-tengah masyarakat, ya, melakukan interaksi sosial, kemudian melakukan apa lagi anak? Kegiatan bergotong royong, toleransi, setia kawan, dan simpatik terhadap orang lain bersama. Kemudian yang kedua, manusia memiliki kebutuhan sosial, yaitu berinteraksi dengan yang lain. Ya, jadi manusia sebagai makhluk sosial itu memiliki ya kebutuhannya yaitu melakukan interaksi antar sesama. Anak ya? Ya, seperti ibu menyapa kalian itu termasuk interaksi atau tidak? Interaksi. Ya. Selanjutnya, poin yang ketiga, manusia dapat mengembangkan potensinya bila ia hidup di tengah manusia lain. Ya, seperti tadi, ya, kita sebagai makhluk sosial, apabila ada kegiatan gotong royong, kita harus ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan supaya tercipta lingkungan yang apa, nak? Bersih. Yang sehat. Ya, selanjutnya, manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, ya, yaitu manusia yang melakukan tindakan ekonomi secara rasional atau mempertimbangkan nilai-nilai moral. Ya, di mana di sini kebutuhan manusia itu tidak terbatas, yang membuat manusia itu melakukan berbagai cara atau tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Apa saja kebutuhan manusia? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Masih banyak kan ya? Pengennya manusia itu ingin memenuhi semua kebutuhannya, tetapi tidak semua kebutuhan itu harus dipenuhi oleh manusia. Ya? Ya, nanti ya. Ibu contohkan di sini. Ya. Ini apa, nak? Apa ini? Ini apa? Ini termasuk barang kebutuhan atau tidak? Bagus ya. Ya. Jadi tanpa bekerja manusia tidak bisa mendapatkan kedua barang ini, ya. Tidak bisa mendapatkan kedua barang ini tanpa bekerja. Jadi manusia itu untuk mendapatkan kebutuhannya berupa kedua barang ini harus bekerja untuk mendapatkan uang. Uang itu nanti akan digunakan untuk membeli kedua barang ini yang namanya kebutuhan. Ya? Ya. Ibu tanya, bagi siswa ini kebutuhan pokok atau tidak? Tidak. Kebutuhan pokok atau tidak? Tidak. Kebutuhan pokok, anak. Ya, bagi siswa ini kebutuhan pokok, ya. Ya. Tapi bagi orang lain atau bukan belajar ini adalah kebutuhan ya. Ya, selanjutnya. Anak-anak. Ya. Masih semangat? Alhamdulillah. Sebagai makhluk ekonomi, manusia selalu berupaya memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ilmu dan prinsip ekonomi. Ya, sesuai dengan ilmu. Ya, misalnya tukang ojek. Ya, dia bekerja sesuai dengan ilmunya, keterampilannya. Nah ya? Iya. Tukang ojek bekerja, mencari, kemudian mengantarkan penumpangnya dengan baik. Ya. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya contoh
contoh lainnya supir angkot ya. Di mana supir angkot itu selalu sibuk mencari dan mengantar penumpangnya. Ya, yang kedua, pedagang selalu sibuk melayani pembelinya. Ya, anak-anak. Ya, dari penguatan yang sudah Ibu berikan, apakah ada yang bertanya? Saya Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktaviani Damayanti. Iya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri, salah satunya adalah toleransi. Apa itu toleransi, Bu? Ya, apa itu toleransi? Bagus pertanyaannya. Ya. Jadi pertanyaan dari Octavia berkaitan dengan toleransi. Siapa yang tahu apa itu toleransi? Ya, Putra. Toleransi adalah Saling menolong. Iya, saling menolong. Tepuk tangan. Ya, jadi Ibu tambahkan ya, anak ya. Ya, toleransi itu adalah sikap menghargai perbedaan, anak ya. Saling menolong yang sudah disampaikan oleh anak dan Rahmat Hidayah. Ya, itu sudah jelas? Jelas? Mana semangatmu? Ya, anak-anak. Ya, dari proses kegiatan pembelajaran tadi kita hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan kembali materi kita hari ini? Iya. Salam dan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Tentu manusia membutuhkan orang lain. Selain manusia memiliki kebutuhan berinteraksi, manusia juga memiliki kebutuhan pokok atau primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas membuat manusia melakukan berbagai cara agar tujuan kebutuhannya terpenuhi, yaitu dengan cara bekerja. Manusia harus menabung untuk kebutuhan yang akan datang. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Yahya. Ya, ada lagi yang bisa menyimpulkan anak? Iya, bagus. Sebut apa? Salam dan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Fernanda. Kesimpulan siswa, manusia sebagai makhluk sosial diartikan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Manusia membutuhkan bantuan orang lain. Manusia memiliki kebutuhan sosial yaitu berinteraksi antar sesama manusia. Manusia memiliki naluri untuk berinteraksi, tolong menolong, setia kawan, toleransi, dan simpatik terhadap sesama. Manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral adalah manusia harus melakukan tindakan rasional dalam memenuhi kebutuhannya. Selama hidupnya, manusia memiliki kebutuhannya yang harus dipenuhi. Agar kebutuhannya terpenuhi, yaitu manusia harus giat bekerja dan manusia harus menabung untuk kebutuhan yang akan datang. Iya, bagus. Tepuk tangan. Ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi, di mana soal ini
untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami dan menerima materi yang sudah Ibu ajarkan. Ya, tulis nama. Ya, sudah dapat semua? Silakan tulis nama, kemudian kerjakan dengan baik. Baca baik-baik semuanya ya. Ya, Ibu kasih waktunya 3 menit ya. Cepatannya. Ya, cepatannya ya. Ya, anak-anak semuanya, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Silakan anak. Ya, satu-satu anak ya, yang cantik. Ya, yang baik anak.
Ya. Selanjutnya, ya, Ibu akan memberikan kalian PR ya. Silakan dicatat anak. Untuk PR-nya satu nomor saja. Mengapa manusia harus giat dan aktif bekerja? Catat anak. Ya. Ya, silakan dicatat anak. Soalnya cuma satu nomor saja. Ya, sudah ya? Sudah catat? Sudah. Kalau sudah catat, ya selanjutnya Ibu akan menginformasikan kepada kalian untuk pertemuan kita minggu depan mengenai interaksi sosial. Silakan kalian cari referensinya baik di media sosial maupun di buku IPS kelas 7 SMP ada ya? Iya. Ya selanjutnya ya Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kepada ketua kelas maju di depan memimpin doa. Sini saja. Dengan tema seperti untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Ya, baiklah anak-anakku semuanya, sekarang Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi